Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tema tentang toleransi dan harmoni di Indonesia. Kami mengambil judul yaitu Jangan Paksa Untuk Sama. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilyas Sabilah Rizky dengan NIM 152742349, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Nama saya Muhammad Qori Ramadan dengan nomor NIM 152742303, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Toleransi dan harmoni di Indonesia. Dalam diskusi kami akan membagikan tema tentang toleransi dan harmoni di Indonesia yang terdiri dari 7 uraian. Yang pertama adalah pengertian toleransi dan harmoni. Kedua, pentingnya toleransi dan harmoni di Indonesia. Ketiga, landasan hukum dan filosofis. Keempat, contoh praktek toleransi dan harmoni. Kelima, tantangan dalam mewujudkan toleransi dan harmoni. 6, upaya memperkuat toleransi dan harmoni. 7, peran pemerintah dan masyarakat dalam toleransi dan harmoni. Oke, pengertian toleransi dan harmoni. Jadi, toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, budaya, suku, pandangan, dan politik. Harmoni itu sendiri di mana berbagai elemen dalam masyarakat hidup berdampingan dengan ramai, damai, dan saling mendukung satu sama lain. 2. Pentingnya toleransi dan harmoni di Indonesia. Pertama, keberagaman. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Kedua, persatuan dan kesatuan. Adanya toleransi dan harmoni untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan sikap toleransi yang kuat antar masyarakat. Stabilitas sosial. Toleransi dan harmoni berkontribusi terhadap stabilitas nasional dan keamanan nasional. 3. Landasan hukum dan filosofi. Pancasila. Pertama ada Pancasila yang berbunyi di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya hidup rukun dan adil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing. Dan poin ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam keragaman. Contoh praktik toleransi dan harmoni. Poin pertama ada perayaan hari besar keagamaan. Masyarakat Indonesia seringkali turut merayakan hari besar agama lain sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua ada gotong royong. Budaya gotong royong atau bekerja sama tanpa memandang perbedaan sangat kuat di berbagai daerah di Indonesia. 3. Dialog antaragama. Berbagai forum dan dialog antaragama diadakan untuk memperkuat saling pengertian dan kerjasama antar umat beragama. 5. Tantangan dalam mewujudkan toleransi dan harmoni. Radikalisme dan intoleransi merupakan kelompok-kelompok tertentu yang mempromosikan pandangan radikal dapat mengancam toleransi dan harmoni. Kedua, diskriminasi dan ketidakadilan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan yang mengancam harmoni. Terakhir adalah hoaks dan ujaran kebencian. Ini merupakan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial dapat memicu konflik dan perpecahan. Itulah merupakan tantangan dalam mewujudkan toleransi dan harmoni. Selanjutnya, 6. Upaya memperkuat toleransi dan harmoni. Yang pertama, pendidikan multikultural, yaitu memasukkan nilai-nilai toleransi dan harmoni dalam kurikulum pendidikan. Karena ini merupakan sangat penting. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai dan beragam macam suku dan budaya. Yang kedua adalah kampanye kesadaran publik.
Kampanye ini tentang pentingnya toleransi dan kerukunan di media massa dan media sosial. Karena dengan meningkatkan kesadaran di masyarakat melalui kampanye ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan toleransi dan harmoni. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Menindak tegas pelaku intoleransi, diskriminasi, dan penyebar ujaran kebencian. Karena hal ini sangat meresahkan bagi setiap masyarakat. Bagi para pelaku tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketujuh, peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah yaitu membuat kebijakan yang mendukung kerukunan seperti pendirian rumah ibadah yang adil dan program-program inklusif lainnya. Masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Saling tenggang rasa dan tidak boleh memiliki rasa intoleransi terhadap umat beragama yang lain. Kesimpulannya adalah toleransi dan harmoni adalah kunci untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman Indonesia. Dengan landasan hukum yang kuat dan berbagai upaya nyata, Indonesia dapat terus memperkuat semangat kebersamaan dalam perbedaan. Sesuai dengan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi setiap agama memiliki hukum-hukum dan syariat masing-masing. Kita di Indonesia memiliki banyak aneka ragam agama, suku, dan budaya. Kita tidak boleh memaksakan terhadap perbedaan orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.